Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 30 Agustus 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Selalu Resepsi di Musim Resesi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Amsal yang tadi saya bacakan itu menggambarkan gambaran dua pribadi orang, dua kelompok orang. Yang bagian A, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Itu artinya orang yang susah hatinya, yang hatinya dipenuhi, yang fokus pada kesusahan, tekanan ekonomi dan lain-lain, itu buruk semuanya, nggak baik. Tapi di bawahnya kalimat berikut, tetapi orang yang gembira, yang hatinya gembira, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Berpesta itu resepsi. Kalau yang susah tadi, yang di atas hari-harinya susah dan buruk, itu resesi. Ada dua tipe kelompok orang, resesi dan resepsi. Nah, saya mau bahas di sini buat saudara, kita akan selalu resepsi. Di ayat tadi bilang bagian terakhir, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta, selalu resepsi, selalu bersorak-sorak, selalu bersukacita. Ya, kita mau lihat bagaimana kita tetap bisa resepsi di musim resesi. Yang pertama ternyata kuncinya ada pada hati saudara dan saya. Kalau kelompok orang resesi, hatinya susah melulu. Fokusnya di susahnya terus. Fokusnya di bagian-bagian dia yang dia mau meraup tapi dia tidak bisa mendapatkan. Tapi hati orang yang bagian kedua selalu gembira. Jadi yang pertama adalah saudara dan saya harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Keadaan boleh resesi, keadaan boleh buruk, keadaan boleh krisis, tapi hati kita nggak boleh krisis. Hati kita tidak boleh krisis, ikut krisis yang sedang terjadi. Hati kita tidak boleh mengalami resesi. Kenapa? Karena hati kita itu menjadi kunci. Firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, sebab dari situ terpancar kehidupan. Nah, di poin 1, apakah saudara menjaga hati saudara untuk tidak fokus pada masalah-masalah kesulitan saudara, masalah-masalah ekonomi saudara yang lagi resesi? Ataukah saudara adalah kelompok kedua yang hatinya terus gembira sekalipun sedang terjadi resesi, yang hatinya tetap resepsi sekalipun sedang terjadi resesi? Itu yang pertama. Yang kedua, supaya saudara dan saya tetap bisa resepsi di saat atau di musim resesi, kita bisa tetap resepsi, yaitu kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang hanya melekat kepada Tuhan, yaitu hati yang hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Saat resesi datang, saat krisis datang, saudara jangan melakukan kehendak manusia, saudara jangan melakukan kehendak pribadi, tapi mari lakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, kita akan tetap bisa resepsi walaupun sedang terjadi musim resesi. Kisah Para Rasul 13 ayat 5, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu dia akan mendapat perkenanan Tuhan di tengah masa sulit sekalipun. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan melakukan segala kehendak Tuhan. Itu Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Perhatikan apa yang terjadi
terjadi dengan saudara saat ini, saat musim krisis sedang terjadi, saat resesi dunia sedang terjadi, saat bangsa-bangsa mengalami resesi, saudara sedang melekat kepada apa? Hati saudara sedang melakukan kehendak siapa? Hati saudara sedang melakukan kehendak orang yang bisa memberikan saudara uang? Hati saudara sedang melekat kepada orang yang menjamin saudara secara jasmani? Ataukah hati saudara sedang melekat kepada Tuhan yang menjadi sumber di mana saudara dan saya bisa tetap resepsi di tengah masa resesi? Yang ketiga, supaya saudara dan saya tetap bisa resepsi di masa resesi, yaitu mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat yang ketiga, saat krisis datang, saat kesulitan datang, saat masalah datang, saat kita mengalami resesi dalam ekonomi, dalam banyak hal, mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan, dia akan tetap bisa resepsi di tengah resesi. Dia akan tetap bisa membuat hatinya bersukacita dan bergembira ketika masa resesi datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, supaya saudara dan saya dapat tetap resepsi di musim resesi, yaitu telinga kita harus terarah pada firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Di sana intinya berkata, ketika rasul-rasul itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Alkitab berkata mereka semua bergembira, hati mereka bergembira. Dan seperti di dalam Amsal 15 ayat 15 bagian B tadi, waktu hati mereka gembira karena firman Allah, karena mereka fokus pada firman Allah, maka mereka bisa tetap resepsi di masa resesi. Tidak peduli situasi apa hari itu, tapi hati mereka meluap dengan kegembiraan ketika mereka mendengarkan firman Allah. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, setiap kali saudara dan saya mendengarkan firman Allah, ada bagian yang Tuhan taruh dari firman itu untuk menambah sukacita di dalam hati kita, untuk memberikan kegembiraan di dalam hati kita, supaya kita tetap bisa resepsi di tengah masa resesi. Yang terakhir, yang kelima, kalau saudara mau tetap berpesta, tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap resepsi di masa sukar, di masa resesi, di masa yang sulit, yaitu kita harus mau hidup intim dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus memenuhi hati kita. Jika Roh Kudus itu memenuhi hati kita, maka kita akan melimpah dengan sukacita. Waktu kita melimpah dengan sukacita, kita tetap bisa resepsi, kita tetap bisa bergembira sekalipun situasinya resesi. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-52. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka penuh dengan sukacita. Ada resepsi dalam hidup mereka, ada sorak-sorai dalam hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini saudara mengalami resesi di dalam keuanganmu, di dalam kasihmu. Ya, ada banyak orang juga resesi kasih. Resesi dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan resesi di dalam rumah tangga atau keluarga. Ada banyak orang sedang mengalami resesi di dalam keluarganya yang tidak selesai-selesai. Tapi berita baik hari ini Tuhan katakan buat saudara, lakukan 5 poin tadi. Maka saudara akan lihat, saudara dan saya akan tetap bisa resepsi, bisa berpesta, sekalipun musim resesi sedang terjadi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam selalu resepsi, sekalipun musim resesi. Amin.